Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Eh, Jamaah sekalian, peserta pengajian malam Jumat Joglo Dakwahmu yang saya hormati, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa hadir dalam pengajian rutin kita untuk mengkaji hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan insya Allah nanti pada malam hari ini kita sampai pada hadis ketiga, yakni terkait dengan rukun Islam gitu. Untuk meningkat waktu, monggo Ustadz Ari bisa dimulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Baik, terima kasih Mbak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi di mana banyak saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian terkena virus yang amat membahayakan bagi umat manusia, kita masih diberikan kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi kesehatan rohani sekaligus. Karena tidak menjamin orang yang sehat secara jasmani akan mendatangi majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Terkadang sehat secara jasmani, tapi berat untuk melakukan amal kebajikan. Bagi yang ringan melakukan amal kebajikan, berarti selain sehat secara jasmani, juga dikaruniai oleh Allah berupa kesehatan rohani. Dan itu perlu kita syukuri sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi syukur atau tidak itu merupakan pilihan. Kalau kita ingin nikmatnya dilipat gandakan, ditambah, maka Allah sudah berikan rumus, yaitu syukur. Tapi kalau kita menginginkan azab, tentunya tidak ada manusia menginginkan azab. Tapi kalau kita kufur, berarti kita menentukan pilihan kita pada azab dibanding dengan limpahan nikmat yang Allah tambahkan kepada kita semuanya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Dan malam hari ini kita mengkaji salah satu dari kitab hadis yang sederhana, yang jumlahnya hanya 42 hadis, itu juga dalam rangka untuk mempelajari apapun yang dinukilkan dari Rasulullah yang kemudian harapannya bisa kita amalkan sebagai bentuk keikutsertaan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Saudara sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis yang kedua. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga atau al-haditsus tsalits. Hadis yang ketiga. Kalau as-salasah itu artinya tiga. Kalau as-salits itu artinya ketiga. Jadi al-haditsus tsalits itu berarti hadis yang ketiga. Apa bunyinya? An Abir Rahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma
Qala dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, Bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga, membayar zakat. Wa hajjil baiti. Yang keempat adalah naik haji. Wa shaumi Ramadan. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, coba kita bahas satu persatu dari syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq. Jadi Imam Ibnu Daqiq tidak menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal ini. Ini merupakan hadis yang terkait dengan arkanul Islam al-khomsah. Arkan itu jamak dari ar-ruknu. Artinya rukun atau asas atau prinsip. Arkanul Islam itu rukun-rukun Islam al-khomsah yang jumlahnya itu ada 5. Di sini disebutkan yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Nah, coba kita ulas hadits ini. Qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh Abu Abbas Al-Qurtubi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yakni, anna hadzal khomsah, sesungguhnya kelima perkara tersebut, dari syahadat, sholat, kemudian zakat, haji, dan puasa. Ada 5. Asasu dinil Islam, merupakan dasar-dasar agama Islam. Wa qawaiduhu, dan pilar-pilarnya. Allati 'alaiha bunya wa biha yakum. Di mana Islam itu dibangun dan berdiri di atas 5 perkara tersebut. Nah, artinya asas itu adalah pondasi. Asas itu adalah dasar. Jadi Islam itu dibangun dari 5 dasar yang terangkum dalam Arkanul Islam al-Khomsah, 5 rukun Islam. Karena merupakan dasar, maka hal ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Karena apa? Karena seperti rumah. Kalau dasarnya itu tidak kuat, maka bangunannya akan runtuh. Sama halnya dengan 5 hal ini. 5 hal ini adalah dasar. Kalau 5 hal ini lemah, maka runtuhlah keislaman kita. Karena disebut sebagai asas, disebut sebagai dasar atau pondasi. Innama khosso hadhihi bidzikri walam yadhkaru walam yadhkur ma'aha al-jihada ma'annahu yadharu ad-dinu wa yuqma'u ainadal kafirin. Jadi di sini disebutkan bahwa innama khosso hadhihi bidzikri walam yadhkur ma'aha al-jihad. Jadi di dalam 5 perkara ini tidak disebutkan al-jihad. Jadi hanya syahadat, sholat,
zakat, haji, dan puasa. Sementara jihad itu tidak dimasukkan di dalam 5 perkara yang merupakan asas atau dasar di dalam agama Islam. Padahal annahu yadharuddinu, padahal sesungguhnya tegaknya agama wayak ma'u ainadal kafirin. Jadi tegaknya agama dan hapusnya atau hapusnya penentangan dari orang-orang kafir atau keangkuhan dari orang-orang kafir itu oleh jihad. Jadi di sini Ibnu Daqiq menjelaskan kenapa jihad itu nggak masuk. Padahal jihad itu kan juga menegakkan agama Islam. Dan jihad itu menghapuskan keangkuhan atau penentangan orang-orang kafir. Nah, jawaban dari Ibnu Daqiq terkait dengan hal ini, li'anna hadzal khamsa, karena 5 perkara ini fardun daimun. 5 perkara ini adalah kewajiban yang sifatnya itu terus-menerus. Syahadat itu wajib kapanpun. Di dalam hatinya harus meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sholat wajib sampai kapanpun. Zakat wajib sampai kapanpun. Haji wajib sampai kapanpun. Kemudian puasa juga wajib sampai kapanpun. Wal jihad, sementara jihad, furudil kifayati, sementara jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa pengertiannya? Waqad yasqutu fi ba'dil awqat. Karena terkadang kewajiban untuk berjihad dalam waktu tertentu itu akan gugur. Ya, jadi tidak selamanya jihad itu wajib. Dalam waktu-waktu tertentu jihad itu kewajibannya akan gugur. Itulah sebabnya kenapa jihad dihukumi sebagai fardu kifayah. Sementara 5 hal yang dicantumkan dalam hadis ini hukumnya adalah fardu ain, wajib. Sholat itu wajib. Zakat itu wajib. Puasa itu wajib. Haji itu wajib. Sementara jihad itu fardu kifayah. Nah, kapan jihad itu wajib? Misalnya, ketika sudah berada di medan pertempuran. Maka ketika dia melarikan diri, maka itu tidak diperbolehkan. Ketika sudah ada di medan pertempuran, maka jihad itu hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau dalam keadaan seperti sekarang, kita ini, ya jihad bukan merupakan kewajiban. Nah, jadi jihad itu dalam satu waktu bisa hukumnya wajib, tapi di waktu yang lain itu bisa jadi hukumnya tidak wajib. Itulah kenapa jihad sekalipun menopang tegaknya agama Islam tidak dimasukkan dalam salah satu dari arkanul Islam al-khamsah, dari 5 rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Kenapa? Karena kewajibannya itu tidak daim. Kewajibannya itu tidak secara terus-menerus. Kita lanjutkan. Waqat waqa'a fi ba'dir riwayat fi hadzal hadis, dan terdapat di dalam sebagian riwayat fi hadzal hadis, dalam hadis ini adalah takdimul haji ala shaum, mendahulukan haji atas puasa. Tetapi wahwa wahmun, tetapi riwayat yang seperti itu waham. Waham itu keraguan yang sifatnya tidak pasti. Jadi ketika ada riwayat yang mendahulukan haji atas puasa di dalam rukun Islam, maka itu mengandung keraguan. Wallahu a'lam, kata Ibnu
Oke. Ya, di sini ada footnote-nya. Ya. Qala al-allamah Muhyiddin An-Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi fi syarhihi, di dalam syarahnya, ala hadzal hadits, terhadap hadis ini, ya hakadza jaa fi hadhihi riwayah bi taqdimil haji ala shaum. Ya seperti ini, di dalam riwayat haji ini didahulukan atas puasa dalam hadis ini. Nah, tetapi kata Imam Nawawi, wa hadza mim babi tartib. Ini maknanya adalah bagian dari tartib fi dzikri, penyebutan dari urutan penyebutan saja. Bukan al-hukm, bukan terkait urutan hukumnya. Nah, kenapa demikian? Li'anna sauma Ramadan wujiba qoblal haji. Karena puasa Ramadan itu kewajibannya sebelum haji. Maka mestinya puasa itu didahulukan dibanding dengan haji di dalam urutan hukum melaksanakan rukun Islam. Wa qad jaa'a fir riwayah al-ukhra taqdimis shaum 'alal haji. Dan memang di dalam riwayat yang lain itu ada yang mendahulukan puasa atas haji. Ini terkait dengan penjelasan kenapa di dalam hadis ini haji didahulukan. Menurut Imam Nawawi ini bukan menunjukkan urutan hukum, tetapi hanya menunjukkan urutan penyebutan saja. Sehingga tidak bisa dimaknai dalam hadis ini yang mendahulukan haji di atas puasa, ini sebagai urutan untuk melaksanakan kewajiban atau urutan hukum melaksanakannya. Ini terkait dengan penjelasan mengenai kenapa haji itu didahulukan penyebutannya dibanding dengan puasa. Jadi tidak menunjukkan adanya tertib pelaksanaan hukumnya, tapi hanya penyebutannya saja. Nah, kita lanjutkan. Li'anna ibn Umar, karena ya sampai sini ya. Karena Ibnu Umar lama ketika sami'al musta'ida yuqaddimul hajja ala shaum. Yuqaddimul hajju ala shaum. Ya, karena Ibnu Umar ketika mendengar orang mengulang-ulang mengucapkan ya ini haji lebih dahulu dibanding dengan puasa, zajarahu wa nahahu an dalik. Ibnu Umar itu menegur dan melarangnya. Jadi ketika ada orang mengulang-ulang menyebut rukun Islam, itu haji nomor 4, kemudian nomor 5, puasa Ramadan, itu Ibnu Umar menegurnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya menurut Ibnu Umar, yang benar itu puasa lebih dulu dibanding dengan haji. Jadi waqaddama shauma 'alal haji. Jadi Ibnu Umar itu mendahulukan as-shaum, puasa, 'alal haji, di atas haji. Waqala, dan dia berkata, hakadha, beginilah, sami'tuhu, aku mendengarnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Wa fi riwayati libni Umar bunyal Islam ala anta budallaha wa takfura bima siwahu. Dan di dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan bunyal Islam, Islam itu dibangun ala anta budallah, di atas engkau beribadah kepada Allah, wa takfura, dan meniadakan bima siwahu, selainnya. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, ilal akhir. Alif lam kha ini singkatan. Kalau mau dipanjangkan, ilal akhir. Dan lain-lain. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan anna rajulan qala li Abdullah bin Umar,
Sungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata untuk Ibnu Umar, ala taghzu, engkau tidak pergi berperang? Faqala, kemudian ia menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal Islam, sungguhnya Islam bunya ala khamsin, dibangun atas 5 perkara. Wa waqa'a fi ba'di turuq ala khamsah bil ha'i. Ya, ada juga yang menggunakan tak marbutoh. Ada yang meriwayatkan bunyal Islam ala khamsatin, bukan ala khamsin. Ya, wa fi ba'dihha bila ha, dan yang lainnya itu tidak menggunakan tak marbutoh ini. Wa kilahumma sahih, kedua-duanya itu benar. Ya, hadal hadis aslun adimun fi ma'rifatid din walahi i'timadihi fa innahu, dan seterusnya. Jadi hadis ini merupakan suatu informasi terkait dengan pengetahuan mengenai agama dan tegaknya agama itu. Artinya apa? Tegaknya agama itu sangat tergantung kepada asasnya, di mana asasnya itu sebagaimana yang terangkum dalam Arkanul Islam al-Khamsah. Nah, yang perlu saya tekankan, ini terkait dengan rukun Islam yang kedua, yaitu as-shalah. Ya, kalau terkait dengan fikih, barangkali nanti bisa dibahas pada forum yang lain, lebih cocok kalau kajiannya itu adalah HPT, kalau terkait dengan fikihnya. Nah, kita sekarang coba tekankan kepada sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang sangat fundamental di dalam agama Islam. Jadi sekalipun di sini disebutkan yang merupakan asas dari agama Islam itu adalah 5, tetapi untuk sholat ini mendapatkan penekanan yang bersifat khusus. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Sungguhnya batas seseorang atas kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kapan seseorang itu masuk dalam kesyirikan atau kekufuran, itu parameternya adalah sholat. Ini menurut hadis Nabi dan ini sahih. Kemudian juga dikatakan dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Nah, sekalipun 5 ini merupakan asas, tapi sholat dikatakan secara lebih khusus. Sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikannya, maka sungguhnya dia sedang mendirikan agamanya. Dia sedang memperkuat agamanya. Faman hadamaha, barang siapa yang merobohkan, faqad hadamadin, maka dia sama saja sedang merobohkan agamanya. Berarti apa kesimpulannya? Baik buruknya agama seseorang itu bisa dilihat dari kualitas sholatnya. Kalau kualitas sholatnya bagus, maka bisa disimpulkan agamanya bagus. Tetapi kalau sholatnya tidak bagus, bisa disimpulkan bahwa agamanya itu tidak bagus. Nah, sekarang tantangannya bukan hanya soal kemalasan. Nah, orang malas pun sekarang juga mendapatkan banyak legitimasi dari orang-orang yang berpikiran liberal. Karena apa? Menurut kelompok tertentu yang pemikirannya liberal, sholat itu cukup dengan mengingat Allah. Tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu baca Al-Fatihah, dan seterusnya. Dasarnya adalah as-sholatu lidzikra dalam Al-Quran. Sholat itu adalah untuk berzikir mengingat Allah. Jadi inti dari sholat itu adalah zikir. Maka nggak perlu jungkir balik. Yaitu pandangan orang-orang yang liberal yang akhirnya dijadikan legitimasi oleh orang yang malas sholat sebagai dasar pembenaran. Nah, itu merupakan pemahaman yang sangat lemah secara metodologi. Oleh karenanya maka itu merupakan pandangan yang boleh dibaca sebagai sebuah wacana, tapi bukan untuk dipraktekkan karena sangat lemah dari sisi metodologi istibatul ahkamnya atau pemahaman terhadap teks Al-Quran.
Jadi sekali lagi bahwa sholat itu menentukan kualitas agama seseorang. Maka pada pertemuan yang lalu pernah saya singgung, tidak ada ibadah selain sholat yang ditekankan oleh Rasulullah untuk diajarkan kepada seorang anak dalam usia tertentu. Rasulullah bersabda bahwa ketika anak sudah berusia 7 tahun, maka ajaklah dia untuk sholat. Jadi hanya sholat saja yang ada penekanannya untuk diajarkan atau dididikkan kepada seorang anak di usia keberapa. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah fondasi yang sangat utama. Maka anak usia 7 tahun itu mestinya sudah diajak untuk menjalankan sholat secara tertib. Karena di balik ibadah sholat itu mengandung ajaran yang sangat luar biasa. Dari sebelumnya berwudu itu berarti mengajarkan anak mengenai kebersihan. Kemudian sholat, as-sholatu ala waktiha. Sholat itu harus sesuai dengan waktunya. Tidak boleh sholat subuh di waktu sholat duhur. Sholat duhur nggak boleh di waktu sholat asar. Kecuali dalam keadaan tertentu ya di jamak. Tapi kalau tidak, maka itu nggak boleh. Berarti apa? Mengajarkan anak untuk berdisiplin. Ya, kalau waktunya belajar, ya belajar. Waktunya bermain, ya bermain. Nah, itu bisa diajarkan melalui sholat. Di mana sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya, yang sehari itu wajibnya 5 waktu. Kemudian yang lain-lain juga sama sebenarnya. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu penuh hikmah yang sangat luar biasa. Nah, makanya dengan mendirikan sholat dan sholatnya itu benar, itu akan menentukan terhadap kualitas agama seseorang yang baik. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali yang dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Jadi yang ditanya sholatnya dulu. Kalau sholatnya nggak baik ya sudah. Yang lain-lain juga tidak akan dihisab. Ya, kemudian juga ada dalam hadis lain, miftahul jannati atau kunci dari surga itu adalah as-sholatu. Sama halnya dengan miftahus sholati al-wudu. Kunci dari sholat itu adalah wudu. Artinya orang yang mau masuk surga itu kan harus pakai kunci untuk membukanya. Ya kuncinya itu adalah sholat. Nah, maka kalau kita menginginkan masuk surga bersama-sama dengan keluarga, maka ajaklah keluarga itu untuk tertib menjalankan sholat. Yaitu merupakan salah satu implementasi dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat itu juga oleh Allah diberitahukan kepada umat manusia bisa dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang sedang kita alami. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa masalah. Manusia itu hidup di dunia pasti masalah. Lahir aja sudah bawa masalah. Ya, semakin tumbuh, semakin banyak masalah. Maka nggak ada orang di dunia ini yang tanpa masalah. Ya, barangkali ya orang gila ya tanpa masalah ya. Nah, orang gila itu ma'fu, melakukan perbuatan apapun dia akan dimaafkan. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal tidak ada orang yang tanpa masalah. Pasti ada masalah. Jangankan bersama dengan orang lain, sendiri saja pasti punya masalah. Apalagi kalau berinteraksi dengan orang lain, terjadinya masalah itu akan lebih besar. Ya, sholat ini oleh Allah dijadikan sebagai solusi. Karena Islam itu agama yang penuh atas solusi-solusi kehidupan umat manusia. Apapun permasalahannya itu ada solusinya di dalam Islam. Bahkan yang sudah tidak bisa dinalar oleh logika pun itu Islam memberikan. Makanya Islam itu disebut sebagai the answer of the ultimate question. Islam itu adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah tidak bisa lagi dijangkau oleh akal manusia. Ya, rezeki misalnya.
rezeki itu akan selalu menjadi misteri. Itu Allah juga nyatakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, saya yakin kita semuanya pernah mengalami tidak terbayangkan akan mendapatkan rezeki, tiba-tiba mendapatkan rezeki. Itu pembuktian bahwa rezeki itu akan hadir dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tetapi agar rezeki itu hadir, Al-Quran juga memberikan resep. Bagaimana caranya? Caranya ya harus berikhtiar dengan maksimal, kemudian juga berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, bagaimana memohon pertolongan itu? Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Ini tidak hanya ada di satu ayat. Ada juga di ayat yang lain, misalnya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Nah, tapi terkadang kita kalau sedang mendapatkan masalah justru semakin menjauh dari Allah. Ketika sedang stres, banyak masalah, yang biasanya kalau adzan bersegera sholat menjadi malas. Itu berarti apa? Semakin jauh dari solusi yang akan diberikan oleh Allah untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Ada masalah bukan lari ke masjid, tetapi larinya ke diskotik. Ada masalah bukan larinya ke masjid atau ke musola, tapi larinya ke tempat-tempat yang lain yang justru menimbulkan potensi kemaksiatan. Padahal apa? Padahal Allah sudah kasih tahu. Kalau mau minta tolong, itu dengan sabar dan sholat. Kalau ada masalah, itu semakin dekatlah dengan Allah. Ya, semakin takwa, semakin taat. Salah satunya dengan sholat. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti itu. Sekalipun kan Allah tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang hanya pasrah saja. Manusia dikaruniai akal, pikir itu agar dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Ketika ada masalah, agar menggunakan akalnya itu untuk memecahkan masalah itu, berusaha. Ya, kemudian ditopang dengan takwa. Salah satunya yang sangat penting adalah sholat dan juga kesabaran. Ya, jadi kalau kita merujuk pada Al-Quran, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Ketika ada masalah, ya semakin mendekat dengan Allah. Maka insya Allah pikir akan menjadi lebih tenang. Nah, tapi kalau kita sedang ada masalah, kok semakin menjauh dari Allah, maka semakin rumit masalahnya. Semakin stres, susah untuk dipecahkan. Maka agar lebih tenang, kemudian bisa dilimpahkan solusi oleh Allah sesuai dengan janjinya, ketika kita ada masalah, maka mestinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan Nabi Ibrahim pun kan juga mengajarkan doa yang khusus menyebut sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian juga dengan anak keturunanku. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang memang sangat ditekankan. Maka wajar kalau sholat ini ditempatkan di dalam rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat, ini terkait dengan keimanan, maka ibadah pertama yang harus dilakukan itu adalah sholat. Maka insya Allah dari informasi yang bersumber dari wahyu, baik Al-Quran maupun Al-Hadits, bahwa siapa yang sholatnya itu tertib, sholatnya itu kualitasnya bagus, maka insya Allah agamanya itu akan bagus. Siapa yang agamanya bagus, maka insya Allah hidupnya itu akan tenang.
Kalau hidupnya itu tenang, maka insya Allah nanti ketika dipanggil oleh Allah, kita termasuk dalam kelompok yang jiwanya tenang. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah perintahkan jiwa yang tenang itu masuk ke dalam hambanya. Kata Allah, wadkhuli jannati, dan masukkanlah ke dalam surgaku. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan jiwanya tenang, mutmainnah, itu merupakan pertanda orang yang kematiannya itu husnul khotimah. Jadi terkadang secara kasat mata bisa dilihat, ini kok nampak tenang sekali meninggalnya. Nah, maka ada juga ungkapan, semoga meninggal dengan tenang dan seterusnya. Atau telah berpulang dengan tenang. Itu ya mutmainnah. Itu pertanda bahwa seseorang itu husnul khotimah. Orang itu meninggal dalam keadaan yang baik. Saya kira itu karena hadisnya memang tidak terlalu banyak penjelasannya di dalam syarah ini, dan kita sudah sering mendengar mengenai arkanul Islam, rukun Islam, al-khamsah yang jumlahnya itu ada 5. Ya, selain sholat, demikian juga yang penting adalah zakat. Zakat ini bagi yang hartanya memang sudah memenuhi nisab, karena tidak semua orang itu berkewajiban untuk melaksanakan zakat. Karena kalau syaratnya sudah terpenuhi, baru orang itu wajib untuk zakat. Ada zakatul fitri, zakat fitrah, dan ada zakatul mal, zakat harta benda. Kalau zakat fitrah itu jarang orang melalaikan, karena bersama-sama, bareng-bareng. Dan juga hanya dalam bentuk beras. Tapi kalau zakatul mal, inilah yang banyak ditinggalkan. Karena apa? Karena terkadang semakin banyak hartanya, itu justru semakin pelit untuk mensedekahkan harta yang ia miliki. Padahal dalam konsep Islam, dalam harta seseorang itu mengandung hak sosial. Yang artinya apa? Artinya harus didistribusikan untuk kepentingan umat. Kemudian juga sama halnya dengan puasa. Ini juga hal yang sangat penting dan merupakan asas dalam agama Islam. Nah, yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Selain Ramadan, yang wajib misalnya puasa nazar. Kalau sudah nazar puasa, ya wajib untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah haji. Ini pun juga tidak semua orang itu bisa melakukan. Makanya biasanya ada penjelasannya, ini istata'a ilaihi sabila, apabila memang mampu untuk menjalankannya, baik kemampuan secara harta benda maupun kemampuan secara fisik untuk menjalankannya. Nah, jadi sebagai kesimpulan terkait dengan syarah mengenai hadis yang ketiga ini, jadi Ibnu Dakik paling tidak hanya ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama, kenapa jihad itu tidak masuk ke dalam asas atau arkan al-Islam, rukun Islam. Padahal jihad itu juga menopang tegaknya agama Islam. Nah, jawabannya, karena jihad itu hukumnya fardu kifayah dan kewajibannya itu tidak daim, kewajibannya itu tidak terus-menerus. Karena dalam satu waktu tertentu, jihad itu hukumnya menjadi tidak wajib untuk dilaksanakan, tergantung dari kondisinya. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Dakik itu terkait dengan urutan. Sekalipun dalam hadis ini urutannya itu yang disebutkan haji dulu, ini hajil bait, kemudian baru saumi Ramadan. Tapi sesungguhnya pendapat yang kuat itu saumi Ramadan dulu baru hajil bait. Nah, kenapa ini kok hajil bait dulu? Ini kan tartibud dzikri tadi yang saya sampaikan. Menunjukkan urutan penyebutan saja, tidak dimaksudkan untuk penyebutan tartibul hukmi, urutan hukum melaksanakannya. Kalau dilihat dari urutan hukum melaksanakannya, itu ya mestinya shaumi Ramadan dulu baru haji. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini hanya soal bahasa saja yang disampaikan oleh Ibnu Dakik. Jadi ada yang riwayatnya bunyinya bunyal Islam ala khomsin tanpa tak marbutoh,
Tapi ada yang meriwayatkan dengan bunyal Islam ala khomsatin, pakai tak marbutoh. Tapi itu dua-duanya ini kilahuma sahih, dua-duanya sahih dan tidak mempengaruhi makna terhadap hadis ini. Ya, saya kira demikian kesimpulan untuk pertemuan pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih Ustaz Ari atas tausiahnya sarah hadis arba'in yang ketiga Arkanul Islam. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Dipersilahkan. Ya, silakan kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu dipaksakan. Barangkali karena pembahasannya sangat sederhana ya, terkait dengan hal yang sudah sering kita dengar, yaitu Arkanul Islam al-Khomsah. Rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Coba saya Ustadz Tari. Oh, nggih. Monggo Pak Yitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rukun Islam tadi, kita dulu di SD juga pernah diajarkan itu, bahkan puasa dulu, kemudian zakat, baru naik haji. Itu juga bagaimana, Ustaz? Ya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitno. Kalau dari penjelasan Ibnu Dakik juga menukil dari syarah Imam Nawawi, itu yang menjadi persoalan terkait dengan periwayatannya adalah mendahulukan haji dari puasa. Artinya apa? Yang ketiga ya tetap zakat. Kemudian yang keempat puasa dan yang kelima haji. Itu kalau menurut penjelasan dari Ibnu Dakik, yang juga Ibnu Dakik itu mengutip dari syarah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi urutannya tetap syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Saya kira di hadis yang kedua kemarin juga disebutkan tartibnya itu ada 5. Itu tartibul hukminya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Coba Mas Ustadz Tari. Oke, monggo. Tari. Saya Pak Komarudin nih. Waduh Pak Komar. Monggo Pak Komar. Ini saya mau tanya terkait Tetangga dengan haji. Iya. Ya, terkait dengan haji, Pak Ari, Pak Ustadz Tari. Oke. Itu ada cerita terkait dengan salah satu orang yang mau berangkat haji, sudah rencana mau berangkat tapi tidak berangkat haji, tetapi dananya digunakan untuk membantu orang yang sangat memerlukan, kemudian dikatakan bahwa beliau adalah sudah haji dan mabrur, gitu. Ya. Padahal belum melaksanakannya. Ya, barangkali mohon penjelasannya dari teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Pak Komar. Ya, memang ada orang yang sudah, ini mohon maaf ya, saya ambil charger dulu. Ini baterainya mau habis. Bentar, mohon maaf. Anu lagi masang charger. Ya, terkait dengan haji. Ini kan karena pandemi sehingga Indonesia itu termasuk negara
yang memang tidak mengirimkan jamaahnya ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, lantas bagaimana hukumnya? Apakah kalau dia sudah berniat, kemudian karena nggak jadi haji, dan harta yang mestinya akan digunakan untuk haji itu disedekahkan, itu dianggap sebagai haji yang mabrur. Mabrur. Ya, ini sejauh yang saya ketahui ya Pak Komar, barangkali nanti ada referensi yang lain. Jadi ketika dana itu sudah diniatkan untuk haji, kemudian tidak jadi haji, tapi disedekahkan, maka menurut saya ya tetap terhitung belum melaksanakan ibadah haji. Sama halnya dengan orang sudah daftar haji, kemudian meninggal dunia. Kalau tidak ada yang menggantikan, tidak ada badal hajinya, ya orang itu tetap tidak akan terhitung sebagai haji. Meskipun orang itu sejak awal sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tetap ya haji itu ya mesti sesuai dengan syarat rukun haji. Jadi menurut saya itu tetap tidak dianggap sebagai orang itu telah melakukan ibadah haji. Ya, beda halnya kalau misalnya dia sudah pernah haji, kemudian terjadi pandemi, masyarakat atau lingkungan itu lebih membutuhkan harta itu daripada untuk haji yang kedua. Haji yang kedua itu hukumnya adalah sunnah, yang wajib itu haji pertama untuk orang yang mampu. Maka lebih diutamakan itu mensedekahkan hartanya untuk masyarakat sosial. Nah, itu pun juga tidak lantas kemudian terhitung sama dengan orang melaksanakan ibadah haji, sehingga dia dikatakan telah haji 2 kali. Tidak juga, ya hajinya tetap sekali. Yang kedua itu ya tetap dihitung sebagai ibadah bersedekah, yang itu lebih utama dibanding dengan melaksanakan haji yang kedua. Ya, jadi itu menurut saya Pak Komar, ya barangkali Pak Komar ada referensi yang lain, itu wallahu a'lam. Ya, matur nuwun Mbak Cacari. Salam Eh. untuk Mas Farjan. Nah, iya Pak Komar. Terima kasih, ini sama-sama dari Nitian nih. Alumni Nitian. Alumni Nitian, Pak Alumni Nitian yang hijrah ke Ngagle ya. Di sana. Ustaz Ari, ini ada beberapa pertanyaan di chat ya. Mulai dari Ibu Rukmiyati. Ya. Bagaimana tanda-tanda orang yang meninggal dengan husnul khotimah Pak Ustadz? Matur nuwun. Ustadz Ari. Oke, terima kasih. Memang orang itu husnul khotimah atau tidak, itu hanya Allah yang mengetahui kepastiannya. Nah, sementara kita hanya melihat dari sisi-sisi manusianya saja. Karena apa? Ya karena nahnu nahkum bidhawahir. Kita itu menghukumi sesuai dengan apa yang nampak. Wallahu yatawallas sarair, yang nggak kelihatan itu hanya Allah yang tahu. Maka ketika ada orang meninggal, apa tanda-tandanya dia husnul khotimah atau tidak? Ya sejauh yang kita lihat. Nah, terkadang orang itu melihat bukan hanya dengan mata fisik, tapi juga dengan mata batin. Ini orang kok nampak tenang sekali, kemudian barangkali tersenyum, seolah-olah dia sedang melihat taman surga, dan seterusnya. Tapi kan itu hanya sebatas dari pandangan kita sebagai manusia yang hanya bisa melihat dari sisi apa yang terlihat, yang visible saja. Sementara husnul khotimah atau tidak itu kan sifatnya invisible. Jadi wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu terkait dengan hal itu. Nah, kok kita menyimpulkan ketenangan itu sebagai husnul khotimah? Ada informasinya tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang diperintahkan untuk masuk ke dalam hambanya dan juga masuk ke dalam surganya itu adalah orang yang hatinya mutmainnah, yang hatinya itu tenang. Ya, salah satunya orang itu hatinya tenang kalau dia tidak ada dendam. Makanya ada yang bilang dendam itu jangan dibawa mati. Oh, benar juga. Kenapa? Karena dendam itu menjadikan hati nggak tenang. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan dendam, itu kita meninggal dalam keadaan yang nggak tenang. Makanya kita sangat dianjurkan untuk memberi maaf. Dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk minta maaf. Tapi bukan berarti Islam kemudian tidak mementingkan meminta maaf. Tetapi yang lebih ditekankan adalah memberi maaf.
Misalnya fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka, wasfah, dan hapuslah kesalahan mereka. Itu beberapa ayat dalam Al-Quran, banyak perintah untuk memaafkan. Atau misalnya ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya apa? Wal 'afina 'anin nas. Dia yang memberikan maaf kepada orang lain. Nah, ini kalau saya jelaskan panjang. Kenapa Islam kok menekankan memberi maaf, bukan minta maaf? Salah satunya karena orang itu ketika dia bersalah, belum tentu dia merasa bersalah. Kalau orang itu nggak merasa bersalah, bagaimana mungkin dia akan meminta maaf? Orang itu minta maaf kalau dia merasa bersalah. Saya ngomong begini ya, bisa jadi misalnya Mas Suradi tersinggung, Mas Oki tersinggung, Pak Suyetno tersinggung misalnya. Tapi saya nggak merasa salah. Bagaimana bisa saya minta maaf? Wong saya nggak merasa salah. Nah, tetapi ketenangan itu akan tercipta bagi orang yang saya sakiti kalau dia memberikan maaf kepada orang lain. Maafkan orang lain itu. Kalau tidak, itu justru akan menyakiti diri sendiri dan akan menciptakan konflik. Tapi kalau yang disakiti itu sudah memberi maaf, sudah kosong-kosong. Tidak akan terjadi konflik. Itulah sebabnya yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits itu adalah perintah untuk memberikan maaf. Karena tadi orang itu kadang tidak menyadari kalau dia bersalah, tapi ternyata melukai orang lain. Sehingga solusinya apa? Ya jangan berharap orang lain meminta maaf. Diri kita yang memaafkan orang lain itu. Memang nggak mudah, makanya ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Balasannya nggak tanggung-tanggung, surga yang seluas langit dan bumi. Nah, itu di dalam Al-Quran. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan itu, nah orang yang jiwanya tenang, itu dalam pandangan manusia, terkadang bisa terlihat, ini kok meninggalnya tenang sekali, kelihatan ganteng, cantik, bersih, dan seterusnya. Senyum. Nah, itu merupakan dugaan-dugaan manusia, sementara yang sesungguhnya husnul khotimah atau tidak, itu wallahu a'lam. Nah, yang pasti adalah ya khairul a'mal, sebaik-baik amalan itu adalah khawatimuhu. Amalan yang terakhir. Itu adalah sebaik-baik amal. Maka pertanda dia meninggal baik atau buruk itu dilihat dari amal yang terakhir. Kalau amal terakhirnya itu kemaksiatan, misalnya dia meninggal ketika berjudi gitu, ya itu amalan terakhirnya. Itu kata Nabi loh ya, amalan terakhirnya itu. Ya berarti apa? Ya barangkali dugaannya meninggal su'ul khotimah. Kok seperti kemarin ada video yang di-share, ada anggota Kokam itu yang meninggal ketika sujud. Ya itu amalan terakhir itu khairul amalnya, itu amalan terbaiknya. Oh berarti insya Allah husnul khotimah. Ya itu hanya dugaan-dugaan manusia dari tanda-tanda yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Rianto. Ya. Pak Ustadz, ada yang mengatakan sholat kita belum sudah atau belum sah, mungkin maksudnya. Ya. Sholat kita belum sah karena Islam kita sejak lahir, jadi harus syahadat, harus ada saksinya dan disyahadatkan. Bagaimana ini Ustadz? Oh iya. Ya, kita Islam sejak lahir belum bersyahadat. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu apa? Dalam Al-Quran dikatakan, ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Mereka menjawab, iya wahai Tuhanku. Nah, kita semuanya itu sudah membenarkan tauhid. Sejak awal itu kita sudah bersyahadat. Oleh karena kalau kita sudah lahir, kemudian kok misalnya kok belum bersyahadat, ya sudah, sholat, ya sholatnya sah. Kenapa? Karena kullu mauludin alal fitrah. Yang wajib bersyahadat itu kalau Islamnya sudah batal. Jadi kalau dia terlahir fitrah, kan dia terlahir semuanya fitrah. Orang lahir itu semuanya bertauhid, semuanya bersyahadat. Tapi kalau dia kemudian memeluk agama lain, berarti dia sudah kafir. Kalau sudah kafir, berarti Islamnya batal.
Kalau mau masuk Islam lagi, ingin mengesahkan amalan kebaikannya, ya dia harus bersyahadat. Karena kunci diterimanya amal kebajikan itu adalah syahadat. Syahadat itu adalah kuncinya. Kalau tidak dibuka dulu, ya amal kebajikannya nggak akan terhitung sebagai amal kebajikan yang kekal, yang bisa dirasakan sampai kehidupan abadi di akhirat. Ya, maka mengekalkan amal kebajikan itu ya harus dibuka pintunya syahadat. Tapi itu hanya untuk orang yang batal Islamnya. Tapi kalau Islamnya belum pernah batal, ya sejak awal kita itu lahir sudah bersyahadat, kita sudah bertauhid. Itu menurut saya. Ya, kemudian yang lain, nah ada. Ini masalah sinyal. Apa ya, sinyalnya nggak bagus ya tempat saya? Putus-putus. Bagus tadi ya. Bentar, sekarang Oh. udah lancar. Oh, Udah lancar-lancar ya. Oke. Iya. Oke, satu lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu-Ibu. Ada kayaknya baru masuk. Oh, di chat ini ya. Ya. Jamaah baru mau nanya, tanggal 30 Juli kemarin ibu saya meninggal karena COVID dan pas meninggal dalam ruangan rumah sakit, sedang kami anak-anak tidak bisa melihat, apalagi menuntun doa. Bagaimana menurut doa itu sampai sekarang kami anak-anak pikirkan bagaimana meninggalnya. Kemarin mohon kejelasan. Ya, memang disunahkan ketika ada orang sudah ada tanda-tanda mau meninggal, itu ya dituntun, ditalkin untuk membaca kalimat syahadat. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah itu kan dakhalal jannah. Akan tetapi dalam keadaan sekarang ya bisa jadi ya bukan hanya sekarang ya, dulu-dulu pun juga demikian. Ada orang yang meninggal tanpa didampingi. Insya Allah kalau memang selama hidupnya amalan kebajikannya sudah banyak, maka tanpa dituntun pun insya Allah di akhir hayatnya itu akan mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi saya sekarang untuk anak-anak kan tidak perlu memikirkan apa yang telah terjadi karena tidak bisa diulang lagi, tetapi akan lebih produktif kalau kita menjalankan bakti sebagai orang tua sesuai dengan tuntunan dalam Islam. Ketika orang tua sudah meninggal, maka kewajiban seorang anak itu mendoakan kebaikan orang tuanya. Ini kata Nabi termasuk amalan yang tidak terputus. Ingkoto amaluhu illa min thalathin. Amalan itu akan terputus ketika orang meninggal illa min thalathin kecuali 3. Nah, salah satunya adalah waladin soleh yad'ulah, seorang anak soleh yang mendoakan. Nah, berarti kalau ada orang tua meninggal didoakan, maka insya Allah doanya itu juga tidak sia-sia, tetap akan membawa kebaikan bagi orang tua yang didoakan. Itu informasi yang kita peroleh dari Rasulullah. Oleh karenanya maka ya sudah, kita yakini saja bahwa orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya kalau kita sebagai anak yang masih hidup, ya tentu kita berbuat kebajikannya dengan mendoakan untuk kebaikan orang tua yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Ya, saya kira itu. Ada dari Malaysia mau tanya, masih ada waktu? Bu Mintarsih. Satu. Iya, Monggo Bu Mintarsih. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ibu. Bisa dengar ya? Karena ini kok internet saya yang mekap ini. Jelas kok Ibu. Oh jelas. Oke, makasih ya. Malaysia. Tanya yang tentang apa itu? Husnul khotimah itu. Husnul khotimah itu kan akhir kehidupan yang baik. Nah, saya pernah dengar kita mengucapkan husnul khotimah itu sebaiknya itu bukan waktu orang itu sudah meninggal. Gitu. Jadi masa hidup ini kita mesti doakan husnul khotimah. Apa betul, Ustaz? Saya jadi confused, jadi bingung. Kalau ada orang meninggal mau mendoakan apa ya husnul khotimah itu aja. Tapi ada yang bilang ya Ustadz juga lah yang pernah ngomong seperti ini. Tuh, gimana menurut Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kalau mendoakan yang masih hidup agar nanti ketika meninggal husnul khotimah, itu baik sekali. Ketika sudah meninggal tetap didoakan semoga husnul khotimah, ya tidak apa-apa juga.
Entah itu dikabulkan atau tidak kan bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mendoakan kebaikan. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan Nabi ya didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kita mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu dan seterusnya. Kalau perempuan ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dua orang ya Allahumma ighfir lahuma dan seterusnya. Jadi ya tidak ada masalah juga sepanjang doa itu kan doa kebaikan. Soal ini kan sudah selesai masanya, sudah meninggal kan berarti husnul khotimah atau tidak sudah diputuskan oleh Allah gitu. Itu bukan urusan kita. Kita doakan ya sah-sah saja, itu doa yang baik. Tapi kalau mau mendoakan orang itu sebelum meninggal semoga husnul khotimah itu sangat baik sekali. Ya, kalau setelah meninggal doakan husnul khotimah nggak salah, tapi kalau mengikuti doa yang disunahkan oleh Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, itu juga akan sangat baik sekali. Jadi intinya ya kita mendoakan untuk kebaikan. Nah, orang lain baik itu ketika sebelum meninggal maupun setelah orang itu meninggal dunia. Yaitu Ibu. Ya, jadi baik, Ustaz, makasih ya. Tidak ada masalah. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Ari. Saya kira sudah cukup ya, sudah jam 20.38 menit. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mendengarkan syarah dari hadis ketiga, hadis arba'in terkait dengan arkanul Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan pertemuan pada malam hari ini, dan insya Allah kita ketemu besok malam. Insya Allah habis maghrib kita akan ada kajian tafsir Quran ya, karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili, kitab Al-Munir gitu. Tadi yang disampaikan pertanyaan terakhir tadi pernah ditanyakan kepada seorang ustadz juga, ada jawaban terkait dengan doa itu sebagai salah satu penghibur bagi keluarga juga ketika kita mendoakan husnul khotimah begitu ya. Jadi kecuali kita mendoakan juga itu sebagai penghibur bagi yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan begitu. Semoga saya kira tidak ada yang sia-sia dari yang kita doakan begitu. Terima kasih Ustadz Ari atas tausiahnya dan syarahnya pada malam hari ini, dan juga kepada jemaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Semoga kita diberikan istiqomah untuk bisa menghadiri pengajian ini, dan yang terpenting lagi kita bisa menghayati kajian ini dan juga bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapat ketika ikut kajian seperti ini. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Sugeng istirahat ya, langsung tutup ya. Oke, mari.